saya setuju dengan pendapatnya Dokter Ali karena saya pun melihat waktu ini ya pusing. Ini enggak, kayaknya sulit ini ya. Saya nggak tahu memang benar kita butuh orang yang berpengalaman, ya ini dokter mata, untuk bisa mungkin dokter mata dokter ini kenapa dokter ini itu rujukan pertama kita karena dokter ini mem memang, banyak pasiennya yang anak spesial, oke. Nah, sekarang, Dokter ini eh itu dokter subspesialis. Jadi selain dokter spesialis, dia lebih spesialis lagi, namanya subspesialis khusus untuk dokter mata bayi dan anak. oh gitu Jadi ya, ini Dok. dari dulu, sudah tahun 2000-an ya, aku udah kenal dia karena anakku yang sekarang sudah berumur berapa, Michael itu ya, itu 20 tahun lebih ya. Dulu dia pasien paling mudanya dokter ini, ya. Waktu usia 4 bulan sudah saya bawa ke sana. Karena saya dengar di radio, dia baru pertama kali datang di Indonesia, dia bisa mendeteksi mata bayi, anak saya bawa ke sana, dan katanya pasien paling muda, usia 4 bulan, ya, pasien pertama yang paling muda saat itu ya. Jadi ini subspesialis mata bayi anak, bukan untuk anak berkebutuhan khusus, bukan, tapi spesialis mata bayi anak. Ya. Mmm, apakah ada, Dok, dari itu dokter mata yang khusus untuk anak special need gitu? Saya Nggak ada rasa ya, Dok? kalau sudah tahu di anak ya, nanti dia mengembangkan ke anak yang spesial kan lebih gampang dibandingkan dokter mata biasa. Yang Oh tidak pernah gitu ya, Dok? nangani anak otomatis lebih sulit gitu loh. Ya. Oke. Jadi sementara kita kenalnya cuma satu orang ya di Indonesia. Nanti coba saya tanya ya. Kebetulan saya besok juga ke Malang, saya barangkali bisa ketemu dokter Siskowati, saya bisa ngobrol. Kebetulan dia Oke. teman saya SD. Ya, teman saya SD. Nah, mmm, jadi kalau untuk apa sih gangguan mata pada anak ini pastinya kalau dari sisi non biomedis ya, saya cuma melihat dari luar karena kita nggak seperti, saya cuma bisa sharing itu karena itu yang kita alami. Anak-anak itu anak-anak kami itu kalau ada ada beberapa pengalaman kan, bahwa anak ini nih nggak bisa-bisa belajar apapun, apapun yang kita suguhkan itu, yang paling sampai kita pakai yang besar, alat peraganya yang besar, itu juga sulit bagi dia itu, bisa mengidentifikasikan atau mengenal bahwa ini benda yang berupa apa ya, kayak kan kita kita harus me ya apa ya, mengetes, menguji apakah anak ini mengenal sesuatu bentukan benda 3 dimensi atau kadang-kadang 2 dimensi. Nah itu pencapaiannya sulit. Nah, waktu itu saya ngomong dengan orang tuanya, eee, coba karena saya biasanya minta orang tua kalau nggak ke dokter THT atau dokter mata. Nah, saya ngomong waktu itu, waktu lama itu, ke dokter ini aja, terus dia dipakein kacamata karena silindris, silindrisnya juga sangat tinggi. Ya pantesan kita ngajar apapun nggak ngefek ke anak, walaupun pakai metode yang bagaimanapun ya, itu kesulitannya sangat tinggi. Dan memang setelah pemakaian kacamata itu anak ini berubah dengan drastis, bahwa, eee, anak yang nggak bisa belajar, yang kita semua udah nyerah, kita nggak tahu kenapa ya anak sampai seperti ini sulit. Nah, jadi dari kondisi ini, saya melihat orang tua kalau kita nggak ngecek mata itu rugi besar. Apalagi di anak-anak kita yang sangat sangat achievement-nya sangat rendah. Karena kan kita berkejaran dengan waktu ya. Jadi kalau umpamanya memang mata ini sangat dominan peranannya dalam belajar.
sebenarnya mata dan telinga. Tetapi biasanya anak-anak ini matanya yang kuat, telinganya yang nggak terlalu kuat. Biasanya yang kita alami itu banyak gini. Tetapi kalau mata juga bermasalah, itu tambah eh, tambah tambah sulit. Eh, jadi kayak kita punya double, dua dua kesulitan itu. Nah, jadi singkat, bukan oke, saya mau bercerita mengenai ini. Anak-anak yang sudah diperbaiki visusnya menurut dokter Ali itu apapun itu dia minus atau silinder itu memang ada perubahan. Nah, cuman nggak semua orang mau ke dokter mata ini. Waktu itu saya ngomong, ya Anda harus berjuang untuk bisa bertemu dokter ini. Karena kita nggak punya akses gimana untuk, saya ngomong kita punya dapat privilege untuk bisa dapat lebih gampang. Nah, jadi tergantung orang tua yang mau sengsara, ya memperjuangkan anaknya untuk bisa bertemu dokter ini, ya mereka bisa mengetahui bahwa ini gangguan belajar ini apakah karena visusnya. Jadi tidak semua gangguan belajar itu memang dari gangguan penglihatan, tetapi sebagian besar itu seperti itu. Nah, juga mengenai sosialisasi dan emosi anak ya. Mungkin kalau dari belajar kan kita tahu pasti, kita belajar menggunakan mata. Itu untuk sosial dan emosional itu juga terimbas kalau penglihatannya itu nggak sempurna. Itu saya pernah punya anak murid yang low vision dan juga buta. Nah, buta ini memang bukan keliru masuk di tempat saya, tetapi hanya karena orang tua ingin menitipkan anaknya ke kami untuk tempat pertama yang dia singgahin untuk berkenalan dengan orang-orang di luar rumah, di luar orang rumah. Nah, itu kita tahu bahwa anak-anak yang ini yang pertama kali ya, yang belum mengenal dunia di luar, orang-orang di luar rumahnya, itu memang dia juga panik gitu ya. Oh, saya sudah nggak bisa melihat, saya harus keluar rumah. Itu mereka kecenderungannya juga mudah marah. Kalau dia enggak ada sesuatu yang enggak menyenangkan hatinya, dia bisa marah dan melempar barang-barang yang ada di depannya. Tapi ngelemparnya juga ngawur, karena dia juga kan nggak mengerti, nggak melihat terapisnya di mana. Tetapi dari sana saya tahu bahwa dia sangat untuk mengetahui dia nggak bisa melihat, awal-awalnya itu depresi, anak-anak itu kayak depresi gitu, frustasi gitu, dengan kondisi itu. Karena ini kebetulan yang saya itu anaknya kembar. Kembarannya itu bisa melihat, dia nggak bisa melihat. Nah, jadi itu yang saya tahu untuk kondisi orang anak yang nggak bisa melihat. Jadi untuk anak-anak itu nggak bisa kita perbaiki kan, kita cuma bisa membimbing dia untuk merasa secure walaupun dengan orang baru. Nah, itu aja proses yang bisa saya bantu. Saya sudah ngomong di depan bahwa kita tidak bisa mengajar anak-anak buta karena memang saya nggak punya pengetahuan mengenai itu. Yang kedua, anak-anak yang gangguan penglihatannya ini sangat tinggi, dia cenderung itu lebih seperti yang saya katakan yang nomor satu itu karena silindernya sangat tinggi, jadi itu semuanya blur. Kalau silinder itu benda 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 dekat, benda jauh semuanya blur. Kalau yang rabun jauh, rabun dekat itu kan salah satu. Ya either itu yang benda dekat yang blur, blur itu nggak jelas, atau benda yang jauh yang nggak jelas. Nah, jadi masih ada yang jelasnya.
Nah, kalau silinder ini katanya jauh dekat juga nggak jelas, nggak ada yang Artinya nggak bisa. fokus. Iya, kayak Jadi kalau di blur lensa itu gitu ya? nggak bisa fokus gitu loh. Tapi Hmm. kalau yang minus atau plus itu pasti fokus di salah satu tempat gitu loh. Kalau minus dia berarti kalau dekat masih fokus, masih bisa kelihatan. Kalau plus Oh. yang dekat yang nggak fokus gitu loh. Tapi kalau Mhm. silinder mau jauh mau dekat nggak fokus Mmm. gitu. Nah, saya lihat kalau kita pun, jadi kita kan hanya bisa melihat dari, eee, apa ya, yang kita lihat untuk anak-anak itu ya memang nggak semua orang tua mau mengikuti kita, saran kita. Tetapi yang ada beberapa kasus kita lihat bahwa itu nggak cuman membuat learning difficulty itu sangat menjadi lebih jauh berkurang. Dia bisa mulai bisa belajar, itu pasti, tetapi yang kita nggak sangka itu mereka juga sosial emosionalnya itu sangat juga terbantu dengan adanya, pandangan yang lebih jelas ini. Nah, mungkin itu ada nanti nyambung ke yang Dokter Ali akan katakan ya, mengenai yang Dokter Selinsky itu. Jadi, oh ini non biomedisnya. Non biomedisnya bahwa kita lihat, perilaku anak itu sebenarnya mereka seperti itu bukan murni karena keautisannya atau kespesialannya, tapi ada juga yang problem penglihatan yang blur ini. Nah, kalau kita kemana-mana blur ya pastinya kita nggak nyaman ya. Masuk ngelihat apa-apa blur dan juga pada waktu pembelajaran, dia kan nggak pernah sukses. Karena, dia selalu dikondisikan bahwa salah, dia nggak bisa membuat suatu, apa ya, solusi yang benar, pemilihan yang benar. Jadi akhirnya anak ini apatis, wis tak terserahlah, mau bener, nggak bener, saya nggak peduli, saya mau naruh di tempat yang bener atau yang salah, wong saya taunya tuh kok saya tuh nggak pernah feel sukses gitu ya. Ya kita nggak memberikan reward, tetapi memang reward yang benar-benar sukses dengan reward yang dibantu itu memang jauh berbeda. Jadi ya kita masih bisa membedakan lah, we could feel it. Apalagi kalau anak-anak itu, di kelas bersama di mana mungkin teman-teman yang lain kok bisa, saya nggak bisa. Nah, itu sesuatu hal yang efeknya langsung mungkin ke behavior, ke bahwa anak-anak ini akan, mungkin nggak ceria, bawaannya mudah marah. Nah, dan secara sosial dia nggak terlalu suka untuk berteman dengan temannya. Karena ya kondisinya dia merasa minder. Nah, kita itu bisa banyak yang kita anuin, kita katakan bahwa kita salah mendiagnosa anak ini karena problem penglihatannya, itu yang mau saya katakan. Karena, dipikir, "Wah, anak ini ada problem perilaku." Padahal problem perilakunya karena matanya yang kurang, yang dia nggak bisa melihat jelas. Nah, itu yang mau saya garis bawahi ke orang tua bahwa penglihatan itu sangat penting, nggak cuman untuk learning, tetapi untuk hal-hal di luar learning, yaitu emosi anak dan, eee, emosi dan behavior perilaku anak. Itu yang mau saya katakan, Dok. Mungkin dari sini Dokter Ali bisa menyambung bahwa, eee, bagaimana untuk sisi yang Dokter Ali tadi ada brain regeneration dari untuk kalau kita memulihkan, visus kita, maka akan ada brain regeneration yang terjadi. Karena saya juga tahu mata ini, mencakup 60% dari
inputan informasi ke otak dibanding dengan sensori yang lain. Maka dari itu, memang mata ini efeknya luar biasa. Oke, Dok. Dokter Ali. Iya. Cuma aku mau nanya, orang tua ada yang mau nanya enggak? Mau nanyanya orang tua ada mau nanya enggak? Oke, Sebelum saya ambil lihat alih. chatnya dulu, Dok. Bentar, Dok. Dari pertama, Dok. Dari Pak Jeffrey Buntaran. Ini selamat siang Dokter Ali, Pak Heri. Dokter Ali bisa jadi penyanyi, suaranya enak. Ini dari Mama Jessica. Oke, salam sehat dan Tuhan memberkati selalu. Untuk Bu Feni, ini Bu Erni Setiawati. Selamat siang semuanya. Bu Feni, tes mata yang susah itu ditetes obat mata, Dok. Anak akan berontak. Nah, ini Bu Feni kita yang ini Malang ini enggak, Dok? Bu Feni? Bukan ya? Bukan Bu Oh. Feni, bukan Upland. Jadi saya enggak ngerti nih tes mata itu kok yang susahnya pakai obat mata. Karena saya enggak pakai obat mata. Mungkin ini untuk tes yang lain ya, Dok ya? Saya nggak ngerti. Untuk Ya, tetes mata itu untuk membuka pupil, membuat matanya rileks, ya. Untuk melihat tekanan mata, ya. Tapi kita cuman lihatnya kemarin itu cuman screening. Kita baru latihan, belum dikerjakan. Oke. Untuk Bu Gina Gunawan, untuk poster gambarnya ukuran berapa untuk tes mata minus? Itu seperti ukuran A3 rasanya. A3 dah. Terus untuk Bu Lidiana, Minglung dulu pas tes di dokter mata di London pakai gambar juga bebek, ikan, rumah. Nah ini juga mungkin kalau ngetes anak-anak ini pakai barang-barang yang dia sudah tahu. Nah kalau anak-anak kan lebih berminat kepada binatang ya. Disuruh baca sebaris-sebaris. Oke, ini mungkin yang pengen ke London bisa minta kontaknya ke Bu Lidiana. Kalau Aku pengen setiap ke London tapi nggak mau minta nomor kontaknya. Oh iya, Aku pengennya pengen jalan-jalan. jalan-jalan. Nah, soalnya Dokter Ali, ini di London akhirnya kan bisa sekalian, Dok. Kalau setiap melihat kepalanya dimiringkan ke kanan terus, jadi setiap melihat posisi mata kiri yang didepankan, apakah ada gangguan penglihatan juga, Dok? Ini bisa dijawab nggak, Dok? Bisa. Bisa Bisa juga. dijawab, jawabannya juga bisa. Oh, bisa juga karena Kan kita gangguan nggak tahu. penglihatan. Kan harus dipastikan dulu. Paling gampang yang dibawa ke dokter mata. Iya, Ya kan oke. mau dibawa ke kita, wong kitanya offline, nggak menerima pelayanan offline, jadi kita nggak bisa lihat. Oke, untuk Bu Feni ini lagi, daftar ke dokter ini sampai 3 bulan baru dapat jadwal. Mungkin saya biasanya ada cara, gini, kita kan daftar, tapi kalau umpamanya kita ngomong sama susternya, kalau ada yang batal, boleh nggak kita diberitahu dan memang harus hari itu juga kita fly ke sana. Nah, kalau memang orang Jakarta kan gampang, tapi kalau orang di luar Jakarta ya kita harus siap untuk langsung ke airport. Nah, itu yang bisa dapat cepat gitu ya. Bu Astutik Asti, selamat siang Dokter Ali, menusuk mata terkadang apa juga termasuk? Matanya ditusuk-tusuk gitu. Ya ada gangguan penglihatan enggak? Kan topik kita gangguan penglihatan, bukan mata sakit. Kalau Oh, tusuk-tusuk kan kemungkinan sakit lah. Kalau ditusuk-tusuk kayak gitu tadi ada gangguan penglihatan enggak? Tiba-tiba gambarnya hilang dok, tiba-tiba ini. Nah ini topiknya lagi gangguan penglihatan. Nah, jawaban paling enak ya tadi, bawa ke dokter mata deh, gitu. Ya kan? iya.